Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikri Darmansyah dari 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. 1. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Pihak yang melakukan permintaan adalah pembeli dan konsumen. Dan struktur permintaan adalah pertama, hukum permintaan. Menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Kedua, pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Kedua, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya menurun. 3. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga, kedua harga barang lain, 3 kebutuhan, 4 pendapatan, 5 jumlah penduduk, 6 selera konsumen, 7 tradisi dan gaya hidup, 8 hari raya keagamaan, 9 perkiraan, dan 10 kondisi ekonomi. Kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Pihak yang melakukan penawaran adalah penjual atau produsen. Struktur dari penawaran adalah 1. Hukum penawaran. Menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah penawaran akan naik dan sebaliknya. 2. Pergeseran kurva penawaran. 1. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang ditawarkan bertambah, maka penawarannya meningkat. Kedua, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang ditawarkan berkurang, maka penawarannya menurun. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Kemajuan teknologi. Kedua, biaya produksi. 3. Persediaan sarana produksi. 4. Peningkatan jumlah produsen. 5. Peristiwa alam. Dan 6. Harapan produsen. Dan fungsi permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. 3. Fungsi permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut, sama dengan ID sama dengan A dikurang BPD. Keterangan: P harga produk, Q jumlah produk yang diminta, A bilangan konstan kurva permintaan, B koefisien arah kurva permintaan. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 kurang P1. Keterangan: P1 sama dengan harga mula-mula, P2 sama dengan harga setelah perubahan, Q1 sama dengan jumlah diminta mula-mula, Q2 sama dengan jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Contoh soal. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras. Dan di sini ada salah satu soal dan saya akan menjelaskan tentang soalnya. Soalnya adalah dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp4. Jumlah yang diminta 10 kg dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp5, maka jumlah yang diminta 8 kg. Carilah fungsi permintaannya. Diketahui P1 sama dengan 4, Q1 sama dengan Q, P2 sama dengan 5, Q2 sama dengan 8. Ditanya KD dan dijawab Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Q dikurang 10 per 8 dikurang 10. P per P dikurang 4 per 4 dikurang 5. Q dikurang 10 per min 2 sama dengan P dikurang 4 per 1. Jadi Q nya adalah min 10 sama dengan 2P tambah 8. Dan min 2P ditambah 8 ditambah 10. Q
min 2P tambah 18. Iya. Dan selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran mempunyai persamaan sebagai berikut. QS sama dengan A tambah BPS. Keterangan P1. P harga produk. Q jumlah produk yang ditawarkan. A bilangan konstan kurva penawaran. B koefisien arah kurva penawaran. Untuk memperoleh persamaan kurva penawaran dapat digunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Keterangan lagi, harga mula-mula P1, P2 harga setelah perubahan, Q1 jumlah yang ditawarkan mula-mula, Q2 jumlah yang ditawarkan setelah perubahan harga. Nah, sini ada salah satu soal lagi, yaitu saya bacakan. Dalam satu pasar diketahui harga beras Rp8, jumlah yang ditawarkan 6 kg, dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp10, maka jumlah yang ditawarkan 10 kg. Carilah fungsi penawarannya. Di sini diketahui P1 sama dengan 8, P2 sama dengan 10, Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 10. Itu saja dijawab. Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Q dikurang 6 per 10 dikurang 6. P dikurang 8 sama per 10 dikurang 8. Q dikurang 6 per 4 sama dengan P dikurang 8 2. 2Q dikurang 12, 4P dikurang 32. 4P dikurang 32 ditambah 12. Dan 4P dikurang 20. Dan hasilnya Q-nya adalah min 10 tambah 2P. Dan terakhir masuk keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. 1. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang. 2. Pasar. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen, sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Syarat pasar. 1. Ada penjual dan pembeli. 2. Tersedianya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. 3. Terjadinya transaksi jual beli dan dengan proses tawar menawar. 4. Ada media untuk berinteraksi. Kurang lebih adalah uang dan tempat. Peran pasar. 1. Konsumen. 2. Produsen. 3. Pembangunan. 4. Sumber daya manusia. Ada fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa. Kedua, fungsi pembentukan harga. Proses permintaan adalah penawaran melalui tawar-menawar hingga akhirnya terbentuk kesepakatan. Ketiga, fungsi promosi. Proses untuk produsen memperkenalkan barang. Dan itu saja. Sekian dari saya, Zulfikri Durmansyah dari 10 IPS 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.